Simposium pertama akan dipandu oleh moderator kita yang terhormat Dr. Feranindia Agiananda, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Sebelumnya, izinkan saya akan membacakan kurikulum vitae terlebih dahulu. Dr. Feranindia Agiananda, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Beliau lahir di Jakarta 9 Agustus 1975. Beliau menempuh program pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1993 hingga tahun 2000. Kemudian melanjutkan program pendidikan dokter spesialis ilmu kedokteran jiwa di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun hingga 2006. Dan selanjutnya menempuh pendidikan konsultan Lesion Psikiatri di Kolegium Psikiatri Indonesia, dan saat ini menempuh program pendidikan dokter ilmu kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saat ini beliau bekerja sebagai staf pengajar Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Rumah Sakit Umum Pusat Cipto Mangunkusumo. Langsung saja kepada moderator, saya persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih Bapak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman sejawat semuanya. Senang sekali berkesempatan pada pagi hari ini memandu simposium 1 dari guru-guru saya, para pakar di bidangnya, yang memang sudah tidak perlu lagi diragukan keahliannya masing-masing. Tadi dari MC sudah menyampaikan bahwa kita akan mendengarkan 2 presentasi yang akan dimulai oleh guru saya dari Unpad, Profesor Dr. Tuti Warahmurti SAPI, spesialis kedokteran jiwa konsultan, yang akan membawakan materi dengan judul obesitas dan kesehatan jiwa, antara pemicu, fenomena, dan dampak masalah kesehatan jiwa. Mohon bisa ditampilkan CV beliau. Ya, baik. Prof. Tuti lahir di Sukabumi 6 Juni tahun 48, saat ini berdomisili di Bandung, dan pendidikan beliau adalah semuanya dari Universitas Pajajaran. Beliau menamatkan dokternya di tahun 72 dari Unpad, menamatkan spesialis kedokteran jiwanya juga dari Unpad pada tahun 86, dan beliau lulus sebagai doktor juga dari Universitas Pajajaran pada tahun 2003 dengan predikat cum laude. Saat ini beliau bekerja sebagai guru besar aktif di Fakultas Kedokteran Unpad sejak tahun 2009 sampai sekarang. Riwayat pekerjaan beliau sudah sangat banyak, mulai dari kepala bagian psikiatri di FKUP RSHS dari tahun 95 sampai 2001, merupakan anggota Komite Etik Penelitian Kesehatan FK Unpad sejak tahun 95 sampai 2014, anggota Senat Fakultas FK Unpad tahun 95 sampai 2014, Wakil Ketua Tim Tumbuh Kembang RSHS 95 sampai 2003, Wakil Ketua Tim Penanggulangan AIDS RSHS tahun 96 sampai 2004, Kepala Satuan Pengawas Internal RSHS tahun 2002 sampai 2006. Dan beliau juga aktif di organisasi baik itu ID, PDSKJI, dan juga merupakan Ketua Majelis Kehormatan Etika Profesi PDSKJI Bandung dan sekitarnya. Saya rasa kalau kita bacain semua CV-nya Prof. Tuti nanti nggak selesai-selesai nih. Saya undang saja beliau untuk langsung membawakan apa yang akan dibagikan pada kita semua pada pagi hari ini. Silakan Prof. Tuti. Terima kasih Dr. Eda. Senang sekali bisa bertemu walaupun secara virtual dengan semuanya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangan dari Ketua PBID, Ketua PPPDSKJI, dan Panitia Medical Studium General de PBID. Baik, untuk mempersingkat waktu, mohon ditampilkan slide saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan berikan wawasan.
Saya sudah sampaikan kepada panitia slides-nya, Ya, dan baik panitia Prof. bersedia. Ya, izin Prof, ini lagi proses Prof. Ya, izin Prof. Silakan. Baik, sambil menunggu, semoga apa yang kita sampaikan dalam sesi ini, apa yang saya sampaikan akan dilengkapi oleh Dr. Heriani, akan memberikan kontribusi menuju generasi unggul Indonesia tahun emas 2045 ya, semoga. Kita tunggu sebentar ya, dari pihak panitia sedang menyiapkan slide dari Prof. Tuti. Tidak apa-apa. Prof. Tuti sehat, Prof? Alhamdulillah, Bandung mendung terus. Oh iya Prof, sama Tapi di Jakarta juga. Weekend macet. Oh iya ya Prof, kedatangan orang Jakarta ya Prof? Orang Bandung nggak kebagian mah dia. Baik, ini slide-nya sudah tampak, bisa dimulai Prof. Tuti, silahkan. Baiklah. Jadi ini tadi judulnya sudah disampaikan, yaitu obesitas. Nampak nggak ya keseluruhan oleh para pemirsa? Terlihat Prof. Lihat semua ya. Baiklah. Judul yang dimintakan pada saya adalah obesitas dan kesehatan jiwa, antara pemicu, fenomena, dan dampak masalah kesehatan jiwa. Sebagai pendahuluan ingin saya sampaikan bahwa dua-duanya, baik obesitas maupun masalah kesehatan jiwa, ada pemicunya. Dan kedua-duanya itu saling berinteraksi. Dan memberikan fenomena, dua-duanya itu yang besar dampaknya seluruh dunia. Kenapa? Dua-duanya prevalensinya tinggi seluruh dunia. Dan dua-duanya itu memberikan dampak yang berat. Dan dampak pada kesehatan jiwa yang utama yang terkait obesitas adalah depresi dan cemas. Silakan, lanjut. Ya, obesitas terkait dengan gangguan khususnya depresi dan cemas di sini ya saya batasi supaya tidak terlalu lebar karena waktu yang terbatas. Itu kenapa berkaitan? Oleh karena adanya sistem mind body system. Hubungan antara jiwa dan tubuh yang begitu kompleks, rumit. Obesitas menyebabkan penyakit kardiovaskuler. Dampaknya dan juga serta stroke. Kurang ini ya, kurang sharp. Sementara gangguan depresi bisa dipertajam. Barusan slide-nya kurang tajam. Nah ya. Sementara gangguan depresi dan cemas itu menyebabkan juga sama, berdampak pada penyakit kardiovaskuler, sindroma metabolik, dan stroke. Selain itu juga menurunkan kualitas hidup. Dua-duanya berbiaya tinggi, angka kematiannya meningkat, tata laksananya harus segera dan tepat. Oleh karena itulah kedua-duanya dikatakan bahwa menjadi masalah kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Lanjut.
Obesitas, apakah itu? Obesitas adalah deposit lemak dalam tubuh yang berlebihan dan abnormal. Sangat mengganggu kesehatan, dinilainya dengan body mass index atau BMI dengan rumus berat badan dalam kilogram dan tinggi badan dalam meter. Sehingga BMI itu satuannya ada kilogram per meter persegi. Yang disebut obesitas menurut WHO apabila BMI itu lebih atau sama dengan 30 kg per meter persegi. Tapi menurut Malaysia karena postur tubuh dan sebagainya berbeda orang Asia itu, dikatakan yang disebut obesitas dengan BMI lebih atau sama dengan 27,5 kg per meter persegi. Prevalensi seluruh dunianya pada dewasa usia lebih dari 20 tahun, menurut WHO, yang disebut berat badan berlebihan belum sampai obesitas itu sampai 1,4 triliun. Sementara obesitas pada laki-laki sampai 200 juta dan pada perempuan 300 juta, jadi lebih banyak. Di Amerika Serikat, obesitas itu sampai lebih dari sepertiganya, ya 34,9%. Lanjut. Obesitas itu berhubungan dengan penyakit fisik hipertensi, hiperglikemi, dan hiperkolesterolemi. Oleh karena itulah berdampak pada hipertrofi. Obesitas merupakan prediktor utama terjadinya fatty liver. Penyebab obesitas itu multifaktor. Ada biologik, gaya hidup, dan stres. Secara biologik itu ada genetik memang berbakat untuk gemuk, fungsi adipositanya terganggu, terjadi mikrobiota usus yang termodifikasi, permeabilitas ususnya meningkat, dan terjadi inflamatori ringan yang kronis, berlangsung kronis. Yang kedua ada gaya hidup yang tidak sehat. Dan yang ketiga, ini akan diperdalam oleh Dr. Heriani nanti. Yang ketiga, stres kronis. Misalnya depresi dan cemas. Lanjut. Apa itu stres? Yaitu peristiwa kehidupan atau gaya hidup yang menyebabkan perubahan yang mendadak dan berat. Atau yang menyebabkan kebutuhan hidup yang menjadi makin meningkat besar. Ya seperti pandemi begini ya. Dan merupakan tantangan fisik atau psikologis yang juga berat. Hal ini menyebabkan perlunya adaptasi yang berlebihan pada yang bersangkutan, baik adaptasi biologi maupun psikologi. Adaptasi biologik yang terlibat di situ adalah sistem endokrin, sistem imunologi, dan sistem saraf simpatis terutama. Ya. Psikologisnya terutama adalah mekanisme coping. Hal ini bisa menyebabkan distress atau eustress. Kalau distress itu akan menyebabkan gangguan, masalah kejiwaan, cemas, depresi, penyalahgunaan zat, atau penyakit fisik yang tadi itu kardiovaskuler, stroke, dan kanker. Namun kalau stres akan mencari jalan keluar bagaimana caranya untuk menurunkan berat badan dan menjadi sehat. Lanjut. Stres adalah kondisi yang genting untuk usia yang lebih atau sama dengan 50 tahun. Pokoknya 5 tahun ke atas itu genting, hati-hati. Kenapa? Karena pada usia ini sudah manifest berbagai macam penyakit. Kardiovaskuler, gangguan metabolisme. Ya. Juga pada caregiver. Caregiver apapun yang dibebani, khususnya sekarang masa pandemi pasti lebih terbebani. Ya. Dan pada pasien depresi itu lebih genting kalau terjadi stres. Apa risikonya? Tadi sudah disampaikan, penyakit jantung, stroke, dan bahkan kanker. Kalau kronis, ya, stresnya.
respon biologis terhadap stres itu belum selesai. Kembali lagi. Ya. Sistem endokrinnya apa yang pertama, yaitu aksis hipotalamus pituitary adrenal. Sistem saraf simpatis, sistem inflamatori baik pro-inflamatori maupun inflamatori, glukogenesis, dan metabolisme lemak, protein, dan karbohidrat. Oleh karena itulah di sini terlibat masalah berat badan yang meningkat. Lanjut. Masalah kesehatan jiwa terkait obesitas, yaitu ini potongan berfoto ya, sebentar. Obesitas itu karena sikap karena sikap psikologis yang bersangkutan, oleh karena daya adaptasi yang bersangkutan, tergantung jadi mekanisme copingnya, bisa menjadi positif, eustress, atau negatif jadi distress. Tadi kalau yang positif akan mencari solusi, menurunkan berat badan dan pola hidup sehat. Kalau distress akan makan berlebihan, makan secara emosional, jadi dia kurang gerak, khususnya yang depresi, malas, ya, tidurnya berlebihan, itu yang depresi, atau gangguan cemas. Lanjut. Bagaimana hubungan obesitas dengan masalah kesehatan jiwa sesungguhnya? Dari penelitian ditemukan bahwa obesitas secara signifikan berhubungan dengan gangguan mood, khususnya depresi. Ya, itu hubungannya kuat dengan depresi, dan katanya juga khususnya juga pada mereka yang taraf ekonomi tinggi. Secara studi longitudinal didapatkan bahwa depresi bisa menjadi prediktor terhadap awitan atau onset obesitas yang akan datang. Sebaliknya, obesitas bisa menjadi prediktor untuk awitan depresi yang akan datang. Jadi dua-duanya itu perlu diwaspadai. Gangguan cemas berhubungan dengan obesitas, namun hubungannya itu sedang, tidak berat atau signifikan seperti depresi. Lanjut. Apa itu gangguan depresi? Menurut DSM-5, gejalanya adalah suasana hati yang sedih, hampa, kecil hati, tiada harapan, seperti di ujung tanduk gitu mentok ya. Hilang minat dan rasa senang terhadap semua yang biasanya dia minati, yang biasa dia kerjakan sehari-hari. Nafsu makan bisa meningkat, seperti tadi itu, makan berlebihan secara emosional, bisa menurun. Jadi berat badan bisa meningkat atau bisa menurun. Lebih dari 5%. Bisa insomnia, bisa hipersomnia. Ini membuktikan bahwa tergantung dari kepribadian yang bersangkutan. Yang nomor 5, gelisah atau jadi serba lamban. Tidak kurang responsif, malas, ya. Merasa lelah walaupun dia tidak bekerja. Hilang inersi tanpa bekerja. Rasa bersalahnya berlebih-lebihan, tidak wajar. Adanya penurunan daya konsentrasi dan berpikir hampir setiap hari, sehingga kurang bisa menyelesaikan masalah, kurang bisa menangkap problema secara secara sistematis, seperti begitu. Kalau berat itu terjadi pikiran tentang kematian, bahkan ada ide bunuh diri atau rencana untuk usaha bunuh diri. Lanjut. Prevalensinya seluruh dunia 7,8 sampai 12,9%, tinggi ya. Namun pada obesitas hampir 3 kalinya ya dibanding umum. Obesitas pada depresi 35%, depresi pada obesitas 20% sampai 30%. Munculnya kapan saja, pada usia kapan saja, bahkan pada anak-anak bisa. Namun yang paling banyak konsepnya atau habitannya adalah pada usia remaja.
ya karena memang kompleks ya kehidupan mereka. Penyakit fisik yang mendasarinya bisa diabetes, pokoknya yang kronis-kronis ya. Obesitas antara lain, kardiovaskuler. Maka terapinya harus segera dan komprehensif dan tentu multidisipliner. Lanjut. Obesitas dan depresi kok dihubung-hubungkan? Kembali lagi kita berpikir ada mind body system. Bagaimana? Dimulai dengan peristiwa kehidupan yang menyebabkan stres. Ke arah obesitas itu dimediasinya oleh adanya atau dimediasi oleh jaringan adiposa putih. Itu ringkasnya seperti itu. Sementara ke arah depresi karena ada kaitan atau ada hubungan jaringan ke arah susunan saraf pusat hubungan khususnya otak. Siapa yang memediasi? Aktivasi imun, apalagi sekarang ya, masa-masa pandemi, COVID, aksis hipotalamus pituitari adrenal, sistem saraf otonom. Kok bisa begitu? Karena ada yang terlibat di situ, sitokin proinflamatori, inflamasi sistemik, dan neuroinflamasi. Kok bisa ke neuroinflamasi? Melalui sawah darah otak yang gara-gara ada proses inflamasi jadi berubah gitu ya sistem di situ sehingga bisa masuk ke otak. Maka di otak terjadi neuroimun, neurogenesis dan plastisita sinaptik terganggu. Lanjut. Mode integrasinya bagaimana? Pertama-tama ada kerentanan kepribadian, khususnya pencemas atau mudah menyerah, ya seperti itu. Kemudian ada peristiwa kehidupan yang menyebabkan stres kronis. Sedikit-sedikit stres, tidak terjadi solusi, stres lagi seperti itu. Maka terjadinya depresi dan terjadilah suatu timbal balik hubungan makan secara emosional, kemudian aktivitas sistem regulasi pada sel adiposit dan selanjutnya akan memengaruhi jaringan adiposa. Inilah yang menyebabkan berat badan meningkat dan akhirnya apabila abnormal terjadi obesitas. Lanjut. Stres atau depresi akan menyebabkan hiperaktivitas aksis, kembali lagi endokrin dulu ya, hipotalamus pituitary aksis. Jadi hipotalamus itu kan kemana-mana ya, ke pituitari, ke adrenal, ke gonad dan sebagainya. Ada dua jalur yang digunakan atau yang terstimulasi, yaitu jalur homeostatik dan jalur non homeostatik. Jalur homeostatik itu nanti yang terganggu itu adalah supresi kortikotropin releasing hormone yang akan kemana-mana nantinya ya. Ada sekresi neuropeptida gamma. Inilah yang menyebabkan peningkatan jaringan adiposa. Sementara yang non hemopoietik itu di dalam otak adanya sistem reward atau sistem pleasure yang menyebabkan makan yang hiperkalori, makan emosional berlebihan, dan tentu akan menyebabkan obesitas. Lanjut. Berdasarkan hal tersebut di atas, jadi terapi obesitas depresi itu yang penting, yang harus kita hadapi, penanggulangannya bagaimana, harus komprehensif tentu saja, harus meninjau berbagai aspek secara individual maupun eksternal. Secara individual kita harus lihat, harus nilai mind body systemnya bagaimana, ya. Proses adaptasi dari mekanisme kopinya seperti apa, kekuatan kelemahan yang bersangkutan seperti apa. Sistem eksternal kita harus nilai juga sistem pendukungnya bagaimana. Terapi atau penata laksananya, kedua-duanya harus farmakologis maupun non farmakologis.
Penting juga pencegahan untuk obesitas dan depresi, serta pencegahan dampak atau komplikasi. Sehingga kita harapkan yang sehat tetap sehat, yang sudah terlanjur memang mengalami gangguan tadi, kemudian bisa hidup sehat jiwa raga. Lanjut. Sebagai simpulan, jadi obesitas dan depresi itu dua-duanya prevalensi tinggi. Maka menjadi kepedulian kesehatan masyarakat. Saling berasosiasi dengan kuat, kompleks, rumit. Biopsikososial, bahkan religiusitas atau spiritualitas. Dampaknya berat, kualitas hidup bisa menurun sangat berat juga. Maka penting deteksi dini, depresi pada pasien obesitas, obesitas pada pasien depresi. Penata laksana harus komprehensif, baik prevensi maupun terapi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.